Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dirahmati Allah, hari ini kita akan membahas sebuah tema yang sangat menarik. Bagaimana budaya maritim berperan besar dalam proses penyebaran Islam di Kepulauan Nusantara. Pertama, laut sebagai jalur dakwah. Sejak abad ke-7, masyarakat Nusantara sudah menjalin kontak dengan para pedagang Arab dan Gujarat. Jalur laut menjadi penghubung utama karena Kepulauan Nusantara memang terletak di jalur strategis perdagangan internasional. Kapal-kapal yang berlayar membawa rempah-rempah, kain, dan keramik sekaligus membawa ajaran Islam yang kemudian berakar di bumi Nusantara. Allah berfirman dalam Al-Quran, وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Dan dialah yang menundukkan lautan untukmu agar kamu dapat memakan darinya daging yang segar dan mengeluarkan darinya perhiasan yang kamu pakai. Dan kamu melihat kapal-kapal berlayar padanya agar kamu mencari karunia-Nya dan supaya kamu bersyukur. Al-Quran Surat An-Nahl ayat 14. Ayat ini menunjukkan bahwa laut adalah sarana Allah untuk membuka jalan rejeki dan peradaban, termasuk jalur dakwah Islam. 2. Kerajaan Maritim Islam. Memasuki abad ke-12, berdirilah kerajaan-kerajaan Islam yang berbasis maritim, seperti Samudra Pasai di Aceh, Kesultanan Demak di Jawa, dan Ternate Tidore di Maluku. Kerajaan-kerajaan ini tidak hanya menguasai jalur perdagangan laut, tetapi juga menjadi pusat dakwah dan pendidikan Islam. Islam menyebar bukan melalui peperangan, melainkan lewat interaksi dagang, perkawinan, dan budaya. Ketiga, tokoh-tokoh maritim. Selain pedagang, tokoh-tokoh pelaut juga berperan penting. Salah satunya adalah Laksamana Cheng Ho, seorang muslim dari Tiongkok yang memimpin ekspedisi besar ke Asia Tenggara. Kehadirannya memperkuat jaringan Islam di pelabuhan-pelabuhan Nusantara, sekaligus mempererat hubungan antar bangsa. 4. Simbol budaya maritim. Budaya maritim Nusantara juga tercermin dalam warisan seperti perahu pinisi dari Bugis, Makassar. Kapal ini bukan sekedar sarana transportasi, tetapi simbol keahlian berlayar dan semangat menjelajah. Tradisi pelayaran seperti ini menjadi sarana penyebaran Islam karena para pelaut membawa serta nilai-nilai agama dalam setiap perjalanan. 5. Akulturasi budaya. Penyebaran Islam di Nusantara tidak menghapus budaya lokal, melainkan berakulturasi. Islam hadir dengan wajah damai, menyatu dengan tradisi maritim, perdagangan, dan seni. Dari batik dengan motif Tiongkok Nusantara hingga tradisi pelayaran, semua menunjukkan bahwa Islam tumbuh dalam harmoni dengan budaya maritim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah." Hadis riwayat Al-Bukhari dari Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, yang artinya sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis ini relevan karena para ulama dan pedagang muslim di pelabuhan Nusantara bukan hanya pedagang dan yang berdagang, tetapi juga mengajarkan Al-Quran dan nilai-nilai Islam kepada masyarakat setempat. Hadirin sekalian, dari uraian ini kita melihat bahwa laut bukan hanya jalur perdagangan, tetapi juga jalur dakwah. Budaya maritim menjadi pintu masuk Islam ke Nusantara, membentuk peradaban yang kaya, damai, dan penuh akulturasi. Maka memahami sejarah, utamanya sejarah maritim, berarti memahami akar penyebaran Islam di negeri kita.
Semoga kajian ini menambah wawasan kita tentang betapa Islam di Nusantara tumbuh melalui jalur damai, perdagangan, dan budaya maritim yang luhur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.